Halo Bapak Ibu, apa kabar? Hari ini saya akan mencoba membagikan tentang editing video untuk video pembelajaran. Nanti tujuannya memang untuk supaya video yang kita hasilkan itu lebih menarik anak-anak selama mereka masa pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Aplikasi yang saya gunakan adalah KineMaster. Ini sudah saya masuk ke aplikasinya. Jadi untuk KineMaster di sini ada tertulis Create, Edit, and Share. Untuk memulai, kita nanti bisa tekan tombol merah yang besar ini. Oh ya, untuk KineMaster sendiri, aplikasi ini tersedia untuk Android dan juga iOS. Jadi, untuk kali ini saya menggunakan HP berbasis Android. Begitu, kita masuk dulu ke aplikasinya. Kemudian di sini ada pilihan aspek rasio. Kita bisa pilih sesuai dengan keinginan dan nantinya mau di-share kemana video tersebut. Ada yang untuk IGTV, ada yang untuk Instagram, ada yang untuk YouTube, dan lain sebagainya. Untuk kali ini saya akan pilih yang tampilan 16:9-nya ini. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Jadi nanti yang harus kita lakukan pertama adalah kita menentukan dulu. Layer pertama adalah untuk background atau latar kita. Sebelumnya saya sudah sudah punya beberapa background, begitu kita pilih misalnya yang ini. Oke, backgroundnya ini kita sesuaikan dengan anak-anak begitu ya, terlihat cerah, ceria, dan lain sebagainya. Kemudian kita tentunya ingin background kita ini dari tampilan awal sampai tampilan akhirnya itu sama, maka kita kunci dulu. Namanya pan and zoom. Posisi awal dan posisi akhir ini nanti harus sama. Kita beri tanda atau tekan tanda sama dengan di sini. Begitu. Kemudian kita oke, begitu. Nah, kita bisa tarik background ini sampai sejauh mana kita mau atau sampai berapa menit kita mau, berapa detik kita mau, begitu. Layer pertama sudah jadi, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita masukkan video kita. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya merekam ini dengan layar hijau atau green screen. Tujuannya nanti untuk mudah menyamarkan supaya ketika masuk ke background tidak bertabrakan gitu ya warnanya. Kita masuk ke lapisan, kemudian media, kita pilih dari, kalau saya di sini di kamera ya Bapak Ibu, jadi bisa kita ambil videonya, misalnya ini videonya. Nah, terlihat bahwa saya berdiri di membelakangi begitu green screen. Ini kita bisa samarkan, kita klik di sini adalah namanya kunci chroma. Kita aktifkan dulu. Di sini warnanya masih biru ya Bapak Ibu, kita sesuaikan. Karena hijau maka kita sesuaikan warnanya hijau. Nah, ini sudah samar warna hijaunya, kita tinggal mengedit atau kita tinggal menyesuaikan di sini tampilannya. Kemudian oke, begini. Nah, sudah selesai, kita kunci dulu, kita oke dulu, kita lihat. Nah, ini sudah siap digunakan, layar hijau di belakang saya juga sudah samar. Kemudian saya sudah bisa atau berada di depan background layer pertama tadi. Kemudian Bapak Ibu bisa meletakkan videonya, tampilan Bapak Ibu itu ada di kanan, di tengah, atau di kiri, atau di mana begitu. Kemudian ketika saya membuat video ini adalah temanya tentang PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Karena juga berkaitan dengan masa pandemi ini, maka saya ingin menambahkan tulisan yang menarik dan juga gambar, boleh. Jadi tulisan ini bisa kita ketik begitu, misalnya di sini ingat 3M. 3M di sini adalah yang berkaitan dengan pandemi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah memakai masker. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir begitu. Kemudian yang ketiga, kita menjaga jarak minimal 1 meter. 1 meter. Oke, kita sudah punya teks di sini.
Karena teks ini belum diatur untuk fontnya, kemudian belum diatur untuk warnanya, kita atur dulu. Saya nggak mau nih tulisan yang seperti ini, saya mau ganti fontnya. Oke, di sini ada berapa pilihan ya Bapak Ibu? Ada Android, ada Latin. Silakan dipilih sesuai keinginan Bapak Ibu. Kalau saya pilih yang ini, Dancing Script Bold. Kemudian kita, karena warnanya masih putih, kita sesuaikan. Saya ingin misalnya warnanya merah. Kemudian saya ingin ada bayangannya atau ada shadingnya di sini. Begitu, kemudian saya juga ingin ada di sini tampilannya bersinar. Oke, nah. Oke, teks saya sudah jadi. Ini teks yang pertama. Jadi nanti selama video itu berlangsung kita bisa tambahkan teks-teks yang sesuai. Begitu dengan sesuai dengan materi yang kita mau ajarkan. Kemudian kalau sudah ada narasi kita, sudah ada teksnya, tentunya anak-anak akan lebih tertarik apabila ada gambar-gambar. Kita akan masukkan ya Bapak Ibu gambarnya, kita pilih media, kemudian tadi gambar di file yang sudah saya siapkan. Misalnya di sini adalah pola hidup bersih dan sehat. Sekali lagi karena ini ada backgroundnya warna putih, kita sesuaikan dulu supaya tidak muncul atau samar. Begitu kita buka kunci chromanya, kita aktifkan. Kemudian backgroundnya kita ganti putih. Kemudian kita sesuaikan supaya, nah, sudah kita kunci dulu. Ini sudah sesuai ya Bapak Ibu di sini. Jadi ini sesuai dengan apa yang nanti saya sampaikan. Kemudian kalau sudah, saya mau menambahkan lagi gambar yang lain. Bisa sekali ya Bapak Ibu, di sini ada gambar anak memakai masker. Coba Bapak Ibu perhatikan di layar, di sini kok gambarnya di bawah dan tertumpuk dengan gambar yang pertama ya. Berarti kita perlu menggeser sedikit. Kita geser sedikit. Nah, kalau sudah digeser, berarti dia sudah tidak lagi bertabrakan dengan gambar yang pertama. Kemudian karena ini ada warna atau kotak-kotak di belakangnya, kebetulan waktu itu saya downloadnya vektor, jadi saya edit dulu, saya aktifkan kunci chroma. Karena warnanya putih saya sesuaikan, kemudian kita sesuaikan untuk nah kalau begini kan lebih natural ya Bapak Ibu, lebih sesuai dengan backgroundnya. Loh, kok tulisannya hilang ya tadi ya, tulisan tentang 3M. Kita lihat lagi di layernya, ternyata tulisan ini belum ditarik. Jadi kita bisa tarik sampai sejauh mana kita mau, sama seperti background tadi. Jadi kalau kita lihat, nah di sini sudah ada gambar, ada tulisan. Nah, kemudian di sini juga ada gambar dan tulisan, begitu. Selain itu, kita juga bisa record di sini, ada tombol tulisan rec di sini. Nah, di situ Bapak Ibu bisa record audio, jadi kita bisa voice over. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin ada Bapak Ibu menjelaskan begitu, maka Bapak Ibu bisa hanya mengisi dari audionya saja. Jadi misalnya teks, kemudian audio dan juga gambar, itu bisa. Kemudian kita ingin menambahkan suara-suara yang menarik bagi anak-anak, ini di sini juga bisa. Kemudian kita bisa tambahkan media yang lain, begitu. Nanti disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu dan juga disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau sudah, nanti kita ingin melihat hasilnya dari awal, kita bisa tekan tombol play di sini. Nanti bisa sampai sejauh mana video itu berjalan, begitu nanti disesuaikan juga. Kalau semua prosesnya itu sudah selesai, sudah dirasa cukup bagus, sudah cukup baik, sudah memuaskan Bapak Ibu, maka kita tekan tombol yang atas ini. Nah, di sini ada ekspor dan bagikan. Tujuannya adalah untuk penyimpanan dari video pembelajaran yang tadi sudah Bapak Ibu buat. Kita tekan tombol ekspor, maka di sini ada mengekspor proyek. Dibutuhkan waktu beberapa lama untuk melakukan proses ini. Semakin lama videonya, nanti akan semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk mengekspor proyek ini. Kita tunggu sebentar.
Oke, sudah selesai. Ini ada tampilan iklan karena saya pakai yang free, bukan yang premium, jadi ada iklan di sini. Jadi kita tinggal tutup atau cari tanda silang begitu, tanda X begitu. Oke, kalau sudah selesai semua, kita nanti bisa di sini ada tombol play, ada bagikan, ada juga kalau kurang puas atau kurang kurang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan bisa dihapus juga di sini. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah kita kembali di sini. Oh, tadi belum diberi judul. Saya beri judul nih. Oke, video saya. Video saya. Oke, pilih selesai. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang aplikasi KineMaster for Android kali ini. Jadi semoga video ini bermanfaat dan juga menambah pengetahuan Bapak Ibu tentang video editing. Begitu, terima kasih. Selamat siang.